أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kita mati kecuali tetap dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmatnya, nikmat sehat, panjang umur, kesempatan, terutama iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa istiqomah dalam iman Islam kita sampai akhir hayat kita insyaallah, dan juga kita bisa istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita, dan kita tinggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan ingatlah kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat pada akhirnya, ya, pada akhirnya. Maka satu hal yang harus kita ingat, kalau kita melihat ada orang yang soleh, yang taat kepada Nabi, janganlah kalian terlalu takjub dengan ketaatan atau amalan seseorang sampai kalian melihat akhir hayatnya. Kalau kita begitu juga dengan tatkala melihat ada orang yang masih bergelimang dosa dan maksiat, maka jangan kita remehkan, jangan disepelekan, karena kita tidak tahu apakah dia nanti di akhir hayatnya dia bertaubat dan lebih baik keadaannya dibandingkan kita. Artinya, bagaimana kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang masih bergelimangan dosa dan maksiat, tugas kita adalah mendakwahi, tugas kita adalah mengingatkan mereka, tugas kita adalah mendoakan mereka, bukan menjauhi mereka, apalagi kemudian menjudge mereka pasti masuk neraka. Ini adalah hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, jangan pernah kita bangga atau sombong dengan ketaatan kita, yang menjadikan kita itu meremehkan dan melecehkan ibadahnya atau perbuatan orang lain. Semoga kita semua bisa istiqomah ya dalam kebaikan dan ketaatan itu, ya, karena Nabi juga pernah mengatakan, yuridullahu bi khairan ista'mala. Jika Allah ingin menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu beramal. Maka kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya Allah jadikan orang itu beramal? Yaitu Allah bukakan bagi mereka pintu-pintu ibadah, pintu-pintu beramal soleh, ya, di akhir-akhir hayatnya, dan kemudian dia melaksanakannya dan dia meninggal dunia dan orang yang ditinggalkan ridho kepadanya. Jemaah yang Nusantara, ini yang selalu kita mohon dan mintakan kepada Allah agar kita bisa istiqamah dalam kebaikan, dalam iman kita, dalam Islam kita, dalam takwa kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufiknya agar kita juga bisa menjadi orang-orang yang baik dan istiqamah itu insyaallah. Amin Allahumma amin. Salam dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah. Kita bisa minum di teladanya, kita bisa bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita coba mengingatkan Bapak Ibu sekalian dengan satu tema, ya, sebab-sebab berpalingnya Allah dari hambanya. Ini adalah tema yang kemudian kami angkat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami untuk menyampaikan materi ini dan juga mengamalkannya. Bapak Ibu sekalian dan juga kita semua insyaallah. Bapak Ibu sekalian, dalam Islam itu ada dua perkara
Ya, ada dua perkara yang kemudian harus kita pahami. Ada yang disebut dengan al-taufiq, ada yang disebut dengan al-khidlan. Ya, ada taufik, ada al-khidlan. Ya, al-taufiq dan al-khidlan itu memiliki makna yang jauh berbeda. Al-taufiq adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bimbingan kepada hambanya sehingga hambanya itu menuju kepada kebaikan dan jauh dari keburukan-keburukan. Nah, itu taufik. Jadi taufik itu adalah bimbingan Allah, pertolongan Allah kepada seorang hamba, agar hamba itu ya senantiasa berada dalam kebaikan atau senantiasa mengikuti kebaikan dan jauh dari keburukan-keburukan. Nah, ini disebut dengan taufik. Atau kemudian secara umum kita belajar tentang masalah hidayah. Hidayah itu secara umum itu ada dua jenisnya. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul irsyad. Dan hidayatul taufik adalah yang kemudian adalah pertolongan Allah di sini, ya, pertolongan atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba agar hamba itu menyukai, menyenangi dan senantiasa berada dalam kebaikan dan mereka berusaha menjauhkan dirinya dari keburukan-keburukan. Jadi Allah jauhkan dia dari keburukan. Nah, ini adalah bagian dari taufik dari Allah Ta'ala. Ini disebut juga dengan hidayatul taufik. Jadi pertolongan Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, bimbingan dari Allah Ta'ala agar kita bisa menjauhkan diri kita dari keburukan dan kita diarahkan, dibimbing untuk menjadi orang yang baik, orang yang saleh, senang dengan ketaatan itu adalah taufik. Yang disebut dengan at-taufik. Nah, jadi begitu juga dengan hidayah tadi. Hidayah itu ada dua secara umum. Ada hidayatul taufik, ini memang adalah hak prerogatifnya Allah. Ada hidayatul irsyad. Nah, hidayatul irsyad ini juga dipahami dengan hidayatul bayyin, hidayah yang sifatnya adalah penjelasan. Dan ada peran makhluk di sini. Artinya adalah sifatnya adalah nasihat, kajian, kemudian peringatan. Ini kemudian adalah hidayatul irsyad. Dan ini juga ada pada Nabi SAW atau kepada kita kaum muslimin itu ada. Sifatnya adalah penjelasan, nasihat. Nah, ini semua hidayatul bayyin ini atau hidayatul irsyad ini akan Allah berikan kepada semua orang. Hatta non-muslim sekaligus Allah akan berikan kepada mereka. Penjelasan itu akan disampaikan kepada mereka, kebenaran itu akan disampaikan kepada mereka. Nah, tatkala sampai hidayatul irsyad itu kepada mereka, ada dua golongan, ada dua hal yang terjadi. Ada mereka yang menerima, ada mereka yang menolak. Sebagaimana Allah juga memberikan menyampaikan hidayah kepada Fir'aun laknatullah, sampai mengutus dua nabi dan rasul sekaligus, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk kemudian memberikan peringatan dan kemudian menasehati, mendakwahi Fir'aun agar kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Apakah Fir'aun menerimanya? Tidak, Fir'aun menolaknya. Ya, Fir'aun menolaknya. Nah, di antara sebab dia menolak hidayah itu atau menolak kebenaran itu adalah bisa saja adalah karena kesombongannya. Ada juga penyakit ujubnya. Nah, ini orang-orang ini kalau kita belajar nanti sebab-sebab orang itu terhalang dari mendapatkan hidayah, nah salah satunya yang terjadi kepada Fir'aun itu adalah dan juga Qarun adalah karena kesombongan. Dan hati-hati kalau kita sombong itu, karena sombong itu adalah ghatarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan atau melecehkan orang lain gitu. Nah, orang kalau sudah punya penyakit sombong pada dirinya, meremehkan, melecehkan, hati-hati Bapak sekalian. Kalau ada orang menyampaikan nasihat atau kajian, hati kita itu coba ditundukkan, hati kita itu diturunkan, artinya rendah hati kita, tawadhu kita terhadap apa? Terhadap kebenaran itu, terhadap yang disampaikan, terhadap nasihat tersebut. Jangan tinggi hati kita, karena al-ilmu kalma, ilmu itu seperti air, di mana air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Maka terkala kita disampaikan ilmu nasihat kepada kita dan itu adalah kebenaran dari Allah yang kita yakin, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin,
hak itu datangnya dari Allah, jangan ragu sedikit pun. Maka kemudian hati kita itu tunduk, hati kita itu di bawah, rendah hati kita, maka ilmu itu akan mudah masuk ke hati kita. Tapi kalau kemudian hati kita itu tinggi, sombong kita, itu susah masuk. Kayak mana ngomong nih saat ini? Wah, iki. Wes ngerti. Wes tahu. Wes pernah wi. Mesti berbagi iki. Mesti berbagi. Ini ada kesombongan dalam diri nih. Akhirnya apa? Tidak terlalu mau mendengarkan, tidak mau, kemudian ngobrol sana dengan temannya sebelah. Bisa saja begitu. Insya Allah di sini kan nggak begitu ya. Insya Allah nggak ada bedanya kan begini. Insya Allah nggak begitu. Tapi jamaah setelah ini penting ya. Jadi ilmu itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ingat ya, kebenaran itu datangnya dari Allah, dan hati kita harus tunduk terhadap kebenaran karena yakin al-haqqu min rabbikum fala takuna minal mumtarin. Nah, kemudian yang setelah Fir'aun disampaikan kebenaran, disampaikan dakwah itu, disampaikan nasihat agar kembali ke jalan Allah untuk menuhankan Allah, lalu kemudian dia menolaknya. Begitu juga dengan Fir'aun, ya. Begitu juga dengan pamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, disampaikan dakwah, disampaikan, dan itu hidayatul bayin, penjelasan, nasihat, dakwah, ajakan, gitu ya, disampaikan. Tapi karena merasa malu, ya, karena merasa enggak enakan dengan kaumnya, tidak menerima kebenaran itu. Ya. Jadi di antara yang juga menjadi terhalangnya orang mendapatkan hidayah itu adalah merasa malu atau merasa tidak enak dengan kaumnya. Jadi kadang-kadang begitu, ya. Mungkin di zaman kita bisa juga, ya, nggak mau mengambil hidayah itu, wah, rapena yang kalau kancane, wah, kenapa nggak mau sholat, kenapa mau berhenti untuk dari minuman keras, wah, rapena yang para panjangnya yang dibilang nanti gaul ya, itu bisa menghalangi kita loh dari mendapatkan hidayah gitu kan. Nanti orang-orang teman-teman kita meninggalkan kita, nggak ada temannya lagi, oh udah repot tuh. Padahal sudah tahu, gitu ya. Walaupun sudah tahu, karena orang itu sekarang kalau dia melakukan dosa dan maksiat, di dalam hati kecilnya itu dia tahu, dia itu nggak benar. Dia mau mabokkan, atau kemudian dia berjudi, hati kecilnya tahu dan sadar ini nggak benar. Dan ada peluang untuk mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah akan berikan itu semua. Allah akan sampaikan hidayah kebenaran itu kepada dia. Nanti ada mereka menerima, ada mereka yang menolaknya. Begitu. Dan cara Allah itu ada yang kemudian lewat HP-nya, ada yang kemudian lewat temannya atau lewat anaknya, lewat istrinya. Itu kebenaran itu. Allah sampaikan dengan cara-cara Allah dan tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini kan tidak ada yang kebetulan. Semua atas izin Allah. Wah, tadi saya lewat kebetulan kok mendengarkan nasihat itu. Bukan kebetulan, Allah sedang memberikan nasihat kepada kita melalui itu, kan itu sifatnya bayin. Nah, ada mereka yang menerima, ada mereka yang menolak. Dan semua kita itu akan mendapatkan itu sekali. Semua, karena Allah itu tidak pernah menginginkan keburukan kepada seorang hamba. Ya. Tapi terkadang tatkala orang itu sudah disampaikan kebenaran kepada mereka, tapi mereka yang menolak. Maka dikatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya apa? Coba saya katakan, tatkala kebenaran itu sudah disampaikan kepada mereka, ya, yang hak itu sudah disampaikan kepada mereka, tapi kemudian hati mereka sengaja berpaling, dan sudah disampaikan, sengaja mereka itu berpaling meninggalkannya, ya, maka inilah orang-orang yang fasik sebenarnya. Dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan kadang-kadang sifat kefasikan itu ada pada diri kita, Pak. Wes ngerti, nek ngomongin wongnya oleh, tapi masih nggak. Gosip ya orang oleh, tapi masih gosip. Yang suka ghibah bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu tuh sering yang suka ghibah itu ibu. Kalau bapak-bapak tuh ngomongin orang. Nah, pintu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tahu nih kalau kita menggibahi orang lain, kebaikan kita dipindah
sadar atau kemudian karena sudah menjadi kebiasaan ya refleks aja ngomong, gitu kan? Hati-hati. Walaupun ghibah itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak, gitu ya, ada yang tidak, gitu kan? Itu nanti pembahasan yang lain. Jadi jamaah sekalian, kembali kita dengan poin kita. Dalam hidup kita ini ada yang disebut dengan taufik, ada al-khidlan. Al-khidlan itu apa? Adalah jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Al-khidlan itu adalah kebalikan dari al-taufik, yaitu Allah Ta'ala meninggalkan dan berpaling dari hambanya. Dalam artian Allah tidak menolong dan membimbingnya. Ya, itu disebut dengan al-khidlan. Jadi jamaah sekalian, berbicara tentang at-taufik, ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Apabila kita tidak mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, maka kita tidak akan bisa meraih kebaikan yang banyak. Ya. Dan jamaah sekalian, dan ketika Allah berpaling dari kita, maka kita akan sangat mudah melakukan penyimpangan dan kemaksiatan. Maka oleh karena itu, ya, hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dalam surah Al-Isra ayat yang ke-74. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaula an tabbatnaka laqad qibta tarkakun ilaihim syai'an qalila. Ya. Dan kalau kami tidak meneguhkan hatimu wahai Muhammad, niscaya kamu hampir-hampir condong kepada mereka. Jadi rayuan orang kafir Quraisy itu kepada Nabi Muhammad itu banyak, ya, agar kemudian Nabi SAW meninggalkan risalah Allah, tidak mau menyampaikan dakwah. Bahkan dulu pernah suatu ketika salah satu yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu adalah dia merayu pamannya Nabi SAW, Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, tolong sampaikan kepada keponakanmu Muhammad, berhentilah menyampaikan ajaran-ajarannya, ya, menyampaikan itu. Suruh berhenti. Apa tujuannya? Kalau tujuannya adalah karena harta, kami akan berikan dia harta. Ya. Atau kalau tujuannya adalah tahta, pangkat, jabatan, kami akan berikan pangkat jabatan. Atau karena apa? Karena wanita, kan kami berikan siapa wanita yang diinginkan. Tapi syaratnya, coba berhentilah untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang dia bawa dan tetap mengikuti ajaran nenek moyang kita. Maka Abu Thalib kemudian menyampaikan kepada Nabi kita SAW perkara itu. Maka mendengarkan apa yang disampaikan oleh pamannya, maka Nabi SAW mengatakan, ya wahai pamanku, seandainya orang-orang kafir Quraisy itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, demi Allah saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan dakwah ini. Ya. Nah, disinilah kemudian kata Allah Ta'ala, kalaulah bukan Allah yang meneguhkan hatimu Muhammad, maka niscaya hati kamu akan condong kepada itu. Dan bayangkan kalau kemudian itu terjadi kepada kita, Pak, Bu, misalkan, dengan rasa dakwah, rasa ngejak orang ngaji, tak kei, duit semene, kira-kira mandiri atau beli nopo, ngedok tak kei ngedok siapa? Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita dan di zaman kita itu, atau kemudian kepada kita, mungkin mikir juga tuh, gitu kan? Mikir juga. Karena ingat, terkadang zaman kita ini orang yang sekarang sepintar apapun, terkadang secerdas apapun, kadang sealim apapun bisa bodoh di hadapan uang. Enggak benar Pak? Bisa bodoh Pak. Ulama-ulama yang kita lihat itu ya, kalau sudah dekat-dekat dengan jabatan, dengan dekat dengan penguasa itu bisa berpaling tuh. Ya. Karena kullu syai'in bil fulus ma fi fulus manfus gitu. Jadi kan kemudian fulus yang terkadang menjadi. Makanya jamaah sekalian, kalau kita tahulah bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita ini manusia itu kan ada 4 tingkatan, Pak. Ada 4 tingkatan. Yang paling rendah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu adalah harta, itu paling rendah. Di atas itu kesehatan. Di atas itu adalah keturunan yang saleh-saleh. Di atas itu ridho dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Itu rezeki Allah yang paling tinggi. Tapi seolah-olah harta itu adalah nikmat yang paling tinggi gitu. Kadang-kadang menyampingkan kesehatan
anak-anak soleh dan soleha, menyampingkan itu bahkan rahmat dan ridha Allah. Nah, ini jamaah yang terang. Sampai orang-orang itu tidak peduli dengan ridha dan rahmat Allah, yang penting mereka mendapatkan harta. Sehingga mendapatkan harta itu prinsipnya H3T. Apa H3T? Halal, haram, hantam terus kan gitu. Itu H3T. Ada nggak orang yang cari harta gitu? Ada. Yang penting bisa bangun rumah, yang penting anak bisa sekolah, bisa beli mobil, bisa beli motor. Duitnya bagaimana cara mendapatnya? H3T. Halal, haram, hantam terus. Nggak nyari keberkahan. Karena kalau kita cari kemudian dengan cara yang tidak halal, pengaruh nggak kepada diri kita? Pengaruh nggak tidak terhadap perilaku anak-anak kita? Ya. Suatu ketika itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyampaikan nasihat di masjid. Ada anak yang kemudian yang nakalnya itu nakal banget di luar kebiasaan anak-anak biasanya. Maka Rasulullah ditanya, itu siapa itu? Anak siapa? Anak saya. Ada sahabat mengatakan, apa yang telah kau berikan makanan untuk anak-anak ini? Ada nggak perkara yang haram yang kau berikan? Maka katakan, nggak ada. Tolong tanya istrimu. Dia tanya ke istrinya, nggak ada, saya memberikan yang halal. Ingat-ingatlah, oh iya saya kemarin itu katanya, tatkala di jalan melihat ada kayu bakar, ada kayu lalu saya ambil, saya gunakan untuk masak. Lah ini yang penyebabnya. Kadang-kadang sekarang kita bukan kayu bakar ya, lebih dari kayu bakar baju pekwai. Karena hati-hati ya, sesuatu yang haram kalau kita masukkan ke tubuh kita itu pengaruhnya masya Allah luar biasa. Doa tidak diijabah. Kalau kita bersedekah dengan yang tidak halal yang nggak diterima, kita haji umroh dengan harta yang tidak halal yang nggak diterima haji umrohnya, begitu kan? Hati-hati tuh, ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, orang-orang yang ghuzziya biharam, jasad ghuzziya biharam, tidak akan masuk surga jasad-jasad yang diberikan makanan-makanan yang tidak halal atau perkara yang haram itu. Nah, kembali ya. Jadi jadi yang taufik dari Allah itu adalah Allah memberikan bimbingan, pertolongan dan menguatkan keimanan kita, diteguhkan hati kita pada kebenaran juga. Nah, seperti yang juga diberikan kepada Nabi kita SAW, ya, diteguhkan hatinya oleh Allah untuk kemudian tetap menyampaikan kisah ini. Walaupun rayuan-rayuan dunia itu begitu besar. Makanya salah satu doa yang selalu dan hendaknya kita sering baca, gitu ya. Kalau Bapak Ibu sering membaca zikir pagi dan petang itu, kalimat apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ini pada zikir pagi dan petang enggak ini? Halo? Belum zikir pagi dan petang ini, insyaallah. Ini harus dihafal ya. Pokoknya ada zikir pagi dan petang itu yang sesuai dengan sunnah ya. Bukan al-maksurat ya. Ada yang satu itu. Ada zikir pagi dan petang sesuai sunnah, cari aja ya. Nah, satu itu ada ayatnya atau doa di situ diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Apa artinya? Wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku memohon pertolongan-Mu. Perbaikilah segala urusanku atau bantulah saya dalam setiap urusanku ya Allah, dan jangan Kau tinggalkan aku walaupun sekejap mata sekali. Ini Masya Allah, ini doa yang luar biasa. Kalau bisa kita baca di dalam keseharian kita, baca ini agar Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Karena kita membutuhkan Allah dalam setiap saat, membutuhkan pertolongan Allah pada setiap saat. Jangan pernah tinggalkan Allah, gitu ya. Atau kemudian yang kita takutkan Allah meninggalkan kita. Nah, jamaah yang ta'ala. Jadi bahkan kemudian orang kalau sudah mendapatkan taufik itu, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 100 ya, 125 dikatakan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah telah menghendaki kepada mereka memberikan taufik, niscaya Allah akan lapangkan dadanya
dalam mengurus Islam atau menerima kebenaran atau nasihat itu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah kita bosan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, agar kemudian kita itu bisa istiqomah dan kita selalu mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah. Atau doa yang lain kita bisa baca, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan kepadamu. Atau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa mengingat dan berzikir kepada, dan bantulah kami untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, kepadaku, dan kemudian bantulah kami untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kami kepada. Ini kemudian banyak kita meminta kepada Allah. Nah, jadi ya Ta'ala, dan kemudian tadi, jadi pentingnya kita meminta dan memohon taufik dari Allah, dan kita terlindung dari al-khidlan. Tadi berpalingnya Allah dari hambanya, dengan artinya Allah tidak berikan pertolongan dan bimbingan kepada mereka. Nah, dengan sebab-sebab yang kemudian akan kita bahas. Apa sebab Allah berpaling dari kita? Pertama, kita langsung ya pada poinnya. Sebab-sebab Allah berpaling dari hambanya adalah satu, apabila seorang hamba itu beramal, beribadah, ada riya dalam dirinya, riya dalam hatinya. Jadi orang yang riya dalam amalan itu Allah akan tinggalkan. Karena kenapa? Karena dia beramal itu bukan karena Allah, tapi karena manusia, ingin disanjung dan dipuji oleh manusia. Karena apa? Karena riya itu adalah biasanya orang beramal karena mengharapkan pujian dari orang lain. Apabila orang-orang yang memujinya, apabila orang-orang memujinya, maka dia akan bersemangat dalam beramal. Jika tidak ada orang yang memujinya, dia akan berhenti. Bahkan tatkala kurang pujian dari orang lain, dia patah semangat, patah hati dalam beramal. Ya. Dan jangan saya Ta'ala, ini semua menunjukkan bahwasanya orang yang bergantung kepada makhluk ini dalam amalannya, ini Allah nggak suka. Jadi Allah berpaling, Allah tinggalkan orang ini karena dia beramal itu bukan karena aku, kata Allah. Maka ditinggalkan orang ini. Bahkan jamaah yang sangat pentingnya kita menjaga niat kita itu. Bahkan sampai ada 3 golongan yang melakukan amalan yang utama, amalan yang kemudian yang utama, yang afdal, tapi kemudian pertama kali mereka itu dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Yang pertama siapa? Orang yang berjihad ya, di jalan Allah. Kalau Allah tanya apa yang kamu kerjakan waktu di dunia, saya telah berjihad membela agama, wahai Allah. Ya, kadzabta, kau pendusta, kau melakukan itu bukan karenaku, tapi ingin dianggap pemberani. Maka malaikat dipanggil oleh Allah memanggil malaikat, lemparkan orang ini ke neraka. Karena dia bukan karena. Ingat, amalannya utama, berjihad membela agama Allah, berperang membela agama Allah, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, dianggap pemberani, dilemparkan dia kan. Karena innamal a'malu binniyat. Karena Allah akan membalas setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Yang kedua adalah ada orang yang ahli Quran, orang berilmu, ahli Quran. Tatkala ditanya apa yang kau lakukan di dunia, aku senantiasa membaca Al-Quran, aku kemudian menyampaikan ilmu, kemudian dalam hidup dan kehidupanku, dan aku melakukan itu karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kau pendusta, kau dusta. Kau lakukan itu bukan karena aku, tapi engkau karena manusia agar dianggap orang yang saleh, agar dianggap orang yang qari, pintar Quran gitu. Maka dilemparkan. Yang ketiga adalah karena ada orang yang suka bersedekah, berinfak, tapi bukan karena Allah, tapi niatnya agar dianggap orang dermawan. Ingin dianggap orang dermawan. Akhirnya apa? Dilemparkan dia ke dalam neraka. Jadi amalan yang besar bisa menjadi kecil gara-gara salah niatnya. Amalan yang kecil yang sedikit bisa besar di sisi Allah disebabkan karena benarnya niatnya. Jadi niat itu penting loh. Karena kita itu kalau bicara niat ini kan ibaratnya kita sedang jalan di pematang sawah, Pak.
tatkala jatuh yuk balik lagi, jatuh balik lagi. Ya. Artinya apa? Termasuk bagian dari jihad kita untuk menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Gak gampang jaga niat itu. Karena kita di awal niatnya udah benar, lempeng, kemudian kok ada kita dapat ujian atau kemudian kita disanjung atau ada si fulan yang kemudian itu kita ingin cari perhatian si fulan, oh udah kan kasihan juga dan rugilah kita ya maksudnya. Tatkala kemudian kita udah capek-capek beribadah, capek-capek beramal, lalu kemudian amal itu hilang. Dan betullah kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, syaitan itu tidak akan pernah tinggal diam melihat orang taat, melihat orang saleh, tidak pernah tinggal diam. Dia akan goda kita dengan tiga hal. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan tiga perkara yang akan selalu dibisikkan oleh syaitan terhadap orang-orang yang beramal itu. Nah, salah satunya adalah riya. Ingin dipuji dan disanjung. Yang kedua, yang ini juga menjadikan sebab Allah berpaling dari seorang hamba adalah, dan ini juga bisikan syaitan, adalah karena ujub. Kenapa? Tidak hanya ria, jadi ujub, bangga dengan ketaatan, bangga dengan diri sendiri dalam ketaatan kita kepada Allah. Ya. Ini juga bisa menjadikan Allah meninggalkan kita. Yang seharusnya ya seseorang itu memahami ya bahwasanya dia bisa jadi taat, dia bisa jadi saleh, itu adalah karunia dari Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, salah satu, jadi ada dua sebab, ada dua tanda ibadah atau amalan orang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Pertama adalah terbukanya atau dimudahkannya dia melakukan ibadah dan ketaatan setelahnya. Karena yang namanya kebaikan itu akan senantiasa mengantarkan kepada kebaikan setelahnya. Min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Sebagaimana ini semua penjelasan ini senada dengan apa yang disampaikan Nabi SAW tatkala menyampaikan hadis, alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhib, dan jauhilah dusta, karena dusta itu akan mengantarkan kalian kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kalian ke dalam neraka. Artinya kebaikan itu akan senantiasa mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan setelahnya. Karena salah satu pepatah Arab itu mengatakan al-hasanatu yaqulu ukhti ukhti wal maksiyatu yaqulu ukhti ukhti. Yang namanya kebaikan itu akan senantiasa memanggil saudara-saudaranya yang lain, keburukan itu juga akan memanggil saudara-saudaranya yang lain. Nah, yang kedua, tanda ibadah orang itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah dia selalu merasa kurang, merasa sedikit, merasa kurang sempurna ibadah-ibadah yang dia lakukan. Apa hikmah atau kemudian manfaat kalau ada muncul pada diri kita setelah beramal sifat atau kemudian rasa itu, agar hilang rasa ujub pada diri kita, hilang rasa bangga dengan ketaatan kita, hilang bangga dengan kesalehan kita. Jadi termasuk di sini tanda ibadah kita diterima adalah kita merasa ibadah yang sudah kita lakukan itu masih sedikit, belum seberapa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengajarkan kepada kita agar kita hati kita ini tetap tawadhu, jangan sombong. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kau melihat ada orang yang usianya lebih kecil darimu atau orang yang lebih muda darimu, bayangkan, rasakan, ya Allah, orang ini masih muda, masih kecil, mesti dosanya lebih sedikit daripada saya, ya Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang yang lebih tua usianya dari kita, sampaikan dalam diri kita, ya Allah, orang ini usianya sudah tua, mesti dia sudah duluan beramal dengan saya, mesti amalannya lebih banyak dibanding saya. Agar apa? Hati kita tetap tawadhu, jangan sombong, jangan ujub. Karena kalau kita ujub itu bangga dengan diri sendiri, maka dikatakan oleh para ulama, riya adalah syirik terhadap manusia, ujub syirik dengan diri sendiri. Maka hati-hati.
Jadi bangga dengan ketaatan kita, akhirnya kita merasa paling baik, merasa paling saleh, merasa paling benar. Hati-hati tuh. Ujung-ujungnya nanti ada meremehkan ibadah orang lain. Melihat misalkan disampaikan kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa bangun tahajud, yang lain belum tahajud, kita meremehkan. Dan kita bangga dengan ketaatan kita. Hati-hati. Ya. Sehingga kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Hati-hati, jangan. Ya. Menjadi orang, sering sampaikan, menjadi orang benar itu harus, tapi merasa paling benar jangan. Menjadi orang baik itu harus, tapi merasa paling baik jangan. Menjadi orang soleh itu harus, tapi merasa paling soleh jangan. Karena ingatlah, syaitan, iblis keluar dari neraka, keluar dari surga juga disebutkan karena sifat itu. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada Adam? Ana khairan minhu. Saya lebih baik daripada si Adam itu. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Lebih baik saya. Nah, hati-hati itu. Perasaan atau kemudian sifat merasa paling baik, merasa lebih baik, merasa paling pintar, merasa lebih soleh. Hati-hati, itu sifat yang diwariskan iblis. Hati-hati ya. Maka kalau kita sudah rajin ibadah, rajin taat, Allah berikan kita hidayah, sudah senang ngaji, sudah senang ibadah, sudah taat ibadah kepada Allah, hati-hati. Syaitan akan bisikan pada diri kita sifat ujub, bangga diri, bangga dengan kesolehan kita, bangga dengan ketaatan kita, sehingga terkadang kita meremehkan orang lain. Dan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dikatakan para ulama, sebab Allah meninggalkan kita. Karena apa? Karena kita beribadah untuk diri kita atau membanggakan diri kita di hadapan orang lain, menjadikan kita penyakit ujub, ya, untuk membanggakan diri kita, kesolehan kita. Hati-hati. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sifat ujub ini adalah perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Ya? Jadi jangan kita menjadi orang yang ujub. Dan hati-hati, ini tipu daya syaitan dan halus sekali. Kadang-kadang kita muncul perasaan itu. Lihat orang mereka sholat ke masjid, Allah, wes haji orang ke masjid. Nah, aku orang haji wes ke masjid ada itu, ya. Haji Allah itu kayak proposal sama kayak itu. Tapi aku orang haji. Bagaimana untuk menghilangkan sifat itu gimana? Ya tadi Pak, kata Nabi, apa, selalu kita merasa ibadah yang sudah kita lakukan itu masih merasa kurang, masih merasa sedikit, masih merasa kurang, belum sempurna. Jadi merasa itu masih banyak dosa, merasa ibadah kita itu belum banyak, masih sedikit. Ini karena Nabi mengajarkan kita agar penyakit ujub tidak ada pada diri kita. Karena muncul gitu Pak. Ya. Dan itu tipu daya syaitan. Karena syaitan itu tidak pernah tinggal diam melihat kita itu taat, Pak. Tidak pernah tinggal diam. Dan ujub ini bisa menjadi sebab hilangnya ibadah, pahala ibadah kita. Okay? Nah, dan kalau Imam Bukhari mengatakan yang ketiga itu adalah yang menjadi sebab yang dibisikkan oleh syaitan adalah penyakit sum'ah yang ditiupkan. Apa itu sum'ah? Memperdengarkan, menceritakan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain agar orang lain yang mendengar itu memuji dan menyanjung kita. Ada nggak orang yang begitu? Ada? Ini apa ya? Jadi memang masuk surga ini nggak gampang ya. Tapi kita tetap berusaha untuk ikhlas. Jadi karena kita berbuat baik itu sendiri juga ada bagian hidayah, ya. Jadi kadang-kadang, tapi kita menceritakan kebaikan itu untuk memotivasi orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian hati-hati dengan hati kita, kalau tujuan adalah memuji orang, memuji kita, menyanjung kita, alhamdulillah kalau Ustaz, aku gini 5 tahun udah putus-putus tadi deh. Masa dicerita-cerita gitu. Kalau saya ceritakan toh ibadah kita sudah Allah udah catat dan kemudian kita sudah punya ibadah yang sirriyah, yang tersembunyi, udah diam. Diam saja. Gak usah diceritakan amalan kita kepada orang lain. Makanya saya sampaikan, dikatakan juga ya, kita ini Pak, ada
setidaknya ada tiga perkara yang Allah senantiasa simpan dan sembunyikan dari kita. Satu, Allah menyembunyikan ridhonya pada setiap kebaikan yang kita lakukan. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya pada setiap dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Tujuannya apa? Pertama, kalau kemudian kita tahu pada setiap kebaikan itu ada ridho Allah, jangan meremehkan sekecil apapun kebaikan. Insya Allah ada ridho dan rahmat Allah di sana. Begitu juga Allah menyimpan marah dan murkanya pada setiap dosa dan maksiat. Apa maksudnya? Agar kita jangan meremehkan satu perbuatan dosa dan maksiat. Walaupun kita anggap itu dosa kecil. Ingat, dosa kecil itu juga bisa jadi besar. Karena apa? Kenapa dosa besar kecil itu bisa jadi besar, Pak? Satu, kalau dikerjakan terus-menerus. Dua, dikerjakan dengan meremehkannya, menyepelekan itu. Yang ketiga adalah kita mengerjakannya dengan bangga. Alhamdulillah, Pak Ustaz, aku nih bapak pemuda itu kemudian ya, aku udah mabuk, semua main perempuan sudah, kemudian judi sudah. Alhamdulillah, puasa sekarang tinggal taubatnya. Ini seolah-olah bersyukur ya, bangga dengan dosa yang dikerjakan, begitu ya. Jangan begitu, ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu termasuk nih, saya ingatkan nih, kalau jenengan pernah melakukan kemaksiatan, kejahatan dulu-dulu itu, gak usah diceritakan ke orang lain, karena itu aib. Allah sudah tutupi, jangan disampaikan. Karena Nabi pernah mengatakan apa? Kullu ummati mu'afan. Semua kesalahan umatku itu akan dimaafkan oleh Allah, illa mujahirina, kecuali orang-orang yang terang-terangan bikin dosa. Siapa yang terang-terangan itu? Rasulullah mencontohkan, ada orang-orang yang bermaksiat di malam hari, besok yang tahu dia antara dia dengan Allah saja, tapi besoknya diceritakan ke orang lain. Ya, jadi kalau bisa tuh jenengan itu dulu sering mabuk-mabukan, judi, ya jangan diceritakan sama anak cucunya, itu aib. Allah udah tutupi kok masa diceritakan. Akhirnya kan anak cucunya, oh ternyata Mbak Heka, pantasan aku saya nih. Aku ini senang judi gara-gara keturunan Mbak Heka. Jadi nggak usah diceritakan, itu aib, itu keburukan. Allah udah tutup, jangan dibuka. Gitu ya. Nah, termasuk gitu tadi. Kebaikan kita gak usah dicerita-cerita. Ya. Kecuali misalkan tujuannya adalah untuk mengajak orang lain, memotivasi orang lain. Ya. Minta didoakan biar bisa istiqomah, ya. Itu aja. Nah, jamaah saudara, jadi pertama tadi Allah meninggalkan kita berpaling dari hambanya Kanaria karena dia beribadah ingin mengharapkan sanjungan dari manusia, bukan karena Allah, bukan karena Allah tinggalkan dia. Yang kedua karena ujub, dia bangga dengan dirinya sehingga untuk membanggakan dirinya. Dan kemudian bagi Allah Ta'ala, Allah berpaling dari kita itu. Kalau tadi Imam Bukhari mengatakan menambah dengan 3 adalah sum'ah itu. Dan kemudian kita lanjutkan adalah apabila kita menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bukan urusan kita. Apa kata Nabi? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan min alamatil i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Dan di antara berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan hamba-hamba tersebut pada hal-hal yang bukan urusannya. Apalagi perkara itu yang bukan urusan kita, berarti nggak manfaat kita. Kita ini Pak, kalau bisa dalam hidup di atasnya orientasi kita itu sudah akhirat. Apalagi kalau sudah 60-70 tahun orientasinya akhirat udah. Kan dunia itu di genggaman kita Pak. Kalau udah 60-70 tahun itu yang dunia yang di genggaman itu pelan-pelan dilepas. Pelan-pelan dilepas, yang kalau bukan urusan kita rasa diurusi. Dan saya katakan bapak-bapak nih sudah 60-70 tahun itu nggak usah kepoan, nggak usah kepo urusan anaknya, mantunya, rasa kepo. Fokus ibadah putuskan. Ini mereka udah besar-besar kok, rasa kepo. Nanti diceritakan jangan ngerti ya malah melu stres, asam lambungnya naik, tensinya muda, terus semuanya gula darah macam-macam gitu. Yes, tekan dablek gitu. Ibadah kita sudah harus
balik, harus mau pulang nih, sagunya belum cukup nih, gitu kan. Harus begitu. Artinya apa? Allah itu berpaling dari kita kalau kita disibukkan dengan perkara-perkara yang bukan urusan kita atau perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya Islam seseorang itu adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita sudah berpikirnya begini, Pak. Kalau saya melakukan ini kira-kira bermanfaat untuk akhirat saya atau memudaratkan nih? Kita harus sudah pikir begitu. Kalau saya ke sini manfaatnya lebih besar atau mudaratnya lebih besar? Kalau ke sini mana? Jadi ini yang kemudian harus menjadi yang kita pikirkan dalam diri kita. Kalau saya begini, ini memudaratkan akhirat saya atau kemudian menyelamatkan akhirat saya atau kemudian membuat kita selamat di akhirat. Karena semua yang kita kerjakan di atas dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Ada malaikat yang di kanan dan di kiri kita mencatat apa yang kita kerjakan. Yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Yang paling sibuk yang nulis yang mana, Pak? Kanan atau kiri? Insyaallah yang kanan lah ya. Ini jawabannya. Kita harus ingat semua yang kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ada saksi, dia akan menjadi saksi dari perbuatan kita. Makanya nanti di yaumil hisab itu, tatkala catatan-catatan amal kita itu diberikan kepada kita, ya, di catatan amal kita diberikan, maka kemudian kita akan buka catatan amal itu dan panjangnya kata Nabi itu sejauh mata memandang. Dan Allah akan berkata, wahai fulan, silakan kamu mengkoreksi, ada enggak kemudian yang perlu yang kamu bantah dari apa yang ditulis oleh malaikat ini. Maka nanti kita akan mengatakan, enggak ada ya Allah, udah ini benar semua. Dan kita juga akan masalah hal-hal yang kecil saja itu akan minta pertanggungjawaban. Sama begitu. Dan nanti setelah yaumul hisab, kemudian digiring kita ke yaumul mizan, ditimbang tuh mana yang lebih banyak kebaikan kita atau keburukan kita. Maka dikatakan fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi orang-orang yang timbangan kebaikan yang lebih berat daripada timbangan keburukan, dia akan selamat masuk surga. Tapi orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka dilemparkan dia ke dalam neraka hawiyah. Tahukah dengan siapa apa neraka hawiyah itu kata Allah? Adalah neraka yang apinya menyambar-nyambar. Nah, kadang-kadang makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisab-hisablah diri kalian sebelum Allah ya menghisab kalian. Semua akan dihisab, Pak. Nikmat-nikmat yang ada pada diri jenengan, semua kita yang ada pada diri kita, itu dihisab tidak? Sendal, peniti, itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Ya, sendal yang ibu-ibu yang punya berapa pasang tuh di rumah? Tas yang harga 15 juta yang kalau kondangannya isinya ya lempar. Lupa dulu ya gitu kan. Akhirnya itu juga dihisab oleh Allah Ta'ala. Gamis jenengan Bu yang ada 2-3 lemari itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau udah nggak rasa-rasa nggak kepake, terus teko disedekahkan. Apalagi waktu beli dulu, awalnya itu masih bobotnya 45, sekarang kan udah 65. Atau serasa nggak bisa dipakai toko disedekahkan gitu kan, biar meringan-ringankan hisab kita gitu. Agar meringankan hisab kita. Karena ada. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, orang-orang yang rajin muhasabah, yang sering muhasabah di dunia, maka insya Allah akan ringan hisabnya di hari kiamat. Artinya apa? Kalau dia sering muhasabah, mesti dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya, maka insya Allah kembali ya. Jadi intinya adalah, yuk Pak, ya, jangan kita menyibukkan diri kita yang bukan urusan kita, atau karena itu bagian dari bentuk Allah berpaling dari kita. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan, min alamatil i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah menjadikan kesibukan hamba tersebut dari hal-hal yang bukan urusannya atau perkara-perkara yang bermanfaat. Atau kemudian riwayat yang lain atau penjelasan yang lain, orang-orang yang Allah itu berpaling darinya, Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara
perkara dunia ya. Karena orang ini mesti punya penyakit hubungan dunia ya, hati-hati ya. Bapak Ibu sekalian, dunia ini Allah itu berikan kepada 3 golongan. 1 kepada orang mukmin, 2 kepada orang munafik, 3 kepada orang kafir. Orang mukmin akan menjadikan dunia ini tempat dia beramal, orang munafik dia akan menjadikan dunia ini tempat berhias, dan sementara orang kafir menjadikan dunia ini tempat bersenang-senang. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia inilah bagaikan penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa dikatakan penjara bagi orang beriman? Karena jamaah saudara, kita orang beriman ini nggak bisa bebas-bebasnya di dunia ini. Kita ada perintah yang Allah yang harus kita jalankan. Ada larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Ini begini, ada aturan, nggak bisa bebas-bebasnya. Harus ada aturan yang harus kita patuhi. Kalau pingin hidup bebas-bebasnya, nggak ada aturan, pilih kafir saja. Ya. Kalau orang kafir itu kan nggak ada aturan, bebas silakan ngapain. Tapi nanti di hadapan Allah semuanya akan dia rasakan akibatnya. Ya. Makanya kalau kita orang beriman ini dikatakan oleh Nabi kita SAW, kita ini di dunia ini seperti anak di penjara, tak bisa bebas sebebas-bebasnya. Kita itu dunia ini tempat kita capek Pak, berlelah-lelah, bukan buat nyantai-nyantai. Tempat istirahat kita yang terakhir, tempat istirahat kita itu adalah surga, bukan kuburan juga. Ada juga yang bilang kuburan itu tempat peristirahatan terakhir, bukan. Itu baru startnya akhirat tuh, gitu. Ya, jadi tempat istirahat terakhir itu adalah surga. Dan kita ini penduduk asli surga. Kita itu penduduk asli surga, bukan penduduk neraka. Maka harus kembali ke surga. Maka siapkan untuk ke surga itu harus ada persiapan, ada sanggung. Kita mudik di dunia aja butuh sanggung. Ya, kalau nggak cukup sanggung yo, ratukan belum yo. Apalagi kita mudik ya sebenarnya beribadah kita, maksimalkan ibadah kita, jaga niat kita tadi. Ya, jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah, dan sibukkan diri kita dengan perkara yang manfaat saja, jangan menyibukkan diri kita yang bukan manfaat atau yang bukan urusan kita. Kadang-kadang ada juga orang yang kadang-kadang ingin senangnya ngurusin urusan orang lain, ngurusin urusan rumah tangga orang. Ada nggak di masyarakat? Motor orang. Nggak usah lah, ngurusin urusan orang lain ngapain? Urusan kita banyak, gitu kan? Jadi kadang-kadang suami orang nggak pulang, dia juga yang ribut, gitu kan? Mantu orang nggak pulang, dia juga yang ribut. Ngapain kita ngomongin gitu? Ya. Ya. Dan kemudian kapan Allah meninggalkan kita? Yaitu ketika kita meninggalkan saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, sementara kita mampu untuk menolongnya. Allah tinggalkan kita. Maka dikatakan al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhduluhu wa la yahqiruhu. Muslim yang satu dengan yang lain itu adalah bersaudara, tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling meninggalkannya, dan juga tidak boleh saling merendahkan. Orang mukmin itu bersaudara. Sampai dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan benar iman seseorang itu sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu seperti ibaratnya apa? Tubuh. Yang satu sakit, yang lain juga ikut merasakan sakit. Jangan terlalu cuek. Jadi ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, kalau kita bisa bantu ya bantu. Tolong ya tolong. Ya. Dan dengan seperti itu Allah juga akan menolong kita. Pasti Allah akan bantu. Karena wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi aunil akhi. Karena Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudara-saudaranya. Kan semuanya akan kembali kepada kita. Hadis Nabi mengatakan siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan bebannya di dunia akhirat. Pernah dengar hadis itu?
Siapa yang mengangkat kesusahan saudaranya di dunia, Allah akan angkat kesusahannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Itu kata Nabi. Dan Nabi katakan, Allah fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni lahu. Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita selama kita mau menolong saudara-saudara kita. Jadi jangan enggak mau bantu. Tolong, karena kalau seperti itu jamaahnya sementara Allah tinggalkan kita. Ya, Allah tinggalkan. Kita bantu. Ya. Tapi ingat, kalau membantu saudara kita itu jangan pernah berharap orang yang telah kita bantu membalas kebaikan yang sama kepada kita. Jangan pernah berharap. Kenapa? Karena yang telah berjanji untuk membalas semua kebaikan kita itu adalah Allah. Jadi nggak usah ngomel. Ya Allah, Ustaz bantu malah ini. Pernah nggak kejadian di masyarakat gitu? Bukan berkomel. Jadi nggak usah. Pokoknya kita sudah bantu, ya bantu sudah. Yang berjanji untuk membalas kebaikan kita itu Allah. Karena Allah tadi katakan melalui lisan Nabi SAW, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi. Allah akan menolong kita selama kita mau menolong saudara-saudara kita. Jadi kalau kemudian ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, maka bantulah semampunya. Dan kita mampu ya bantu. Ya. Karena ini jamaah syariah, kata Nabi SAW tadi, al-muslimu akhul muslim. Muslim dengan satu itu adalah saudara muslim. La yuzlimuhu wa la yahjuruhu. Janganlah dan hendaklah, dan dikatakan janganlah kalian saling menzolimi. Enggak boleh saling zolim. Juga jangan meninggalkannya. Karena pernah ada kisah nih Bapak sekalian. Riwayat ada seorang yang selama 20 tahun ahli tahajud. Dan suatu ketika Allah, di riwayat itu dikatakan Allah mengutus ada seorang laki-laki itu adalah jemaah malaikat yang kemudian membawa satu kitab, buku. Lalu kemudian ditanya, buku apa itu? Ini adalah nama orang-orang yang dicintai oleh Allah. PD nih, 20 tahun tahajud masa nggak dicintai oleh Allah. Ada nggak nama saya di situ? Nggak ada. Kenapa? Aku kan udah nama. Maka dikatakan di situ dikatakan oleh malaikat itu, engkau betul ibadahmu bagus, betul tahajudmu bagus, tapi engkau mengetahui tetanggamu kelaparan, engkau diam saja nggak membantu. Ya, gitu. Karena keimanan kita itu tidak cukup dengan baiknya hubungan kita dengan Allah. Maka dilihat juga baiknya hubungan kita dengan manusia. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyakul khairan aw liyasmut, falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka muliakan tamumu, muliakan tetanggamu, dan bicara benar kalau nggak bisa diam, dan sambunglah silaturahim. Kita lihat nih, siapa yang mampu iman, benar imannya kepada Allah dari akhir, kita lihat tuh. Setelahnya bicara tentang masalah bagaimana hubungan kita dengan manusia. Sampai tadi dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak ada dikatakan orang itu beriman sampai dia mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kita saling bantu, ya, jangan cuek. Tentang ibadah kita udah bagus, ya. Ya setelah kemudian masih yang berapa nih? Belum selesai ya? Atau poin-poinnya tak sebutkan? Atau gimana sekarang? Atau bersambung? Sambung saja. Jadi yang saya jadi Allah meninggalkan kita tatkala kita meninggalkan saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, tapi kemudian kita tidak mau membantunya. Ayo Pak, saling bantu, saling support. Karena semua tadi yang kita lakukan, karena dikatakan kepada kita al-jazaa'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya, jadi mari kita sama-sama nih, ya, jangan ujub, jangan kemudian ria, dan kemudian jangan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bukan urusan kita atau perkara yang bukan manfaat, dan kemudian adalah jangan meninggalkan saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, sementara kita mampu untuk menolong. Ya, makanya saudara, kalau kita lakukan ini yang 4 poin ini, Allah akan tinggalkan kita. Ya, maka jangan sampai Allah meninggalkan kita. Yuk kemudian kita selalu mohon kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik
bimbingan, petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita bisa senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala. Ya, jamaah yang saya taala, ini saja dulu yang saya sampaikan. Kayaknya bersambung karena masih ada beberapa poin. Karena kalau disampaikan kayaknya selesainya jam 8:30. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi mohonlah kepada Allah, doa kita kepada Allah, jangan sampai Allah meninggalkan kita. Jangan sampai Allah berpaling dari kita. Nah, apa saja sebab-sebabnya yang lain, insya Allah kita akan sampaikan di waktu dan gelombang yang sama. Baik, Bapak sekalian, ini saja, mohon maaf lahir batin. Insya Allah bersambung kajian kita ini karena belum selesai. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita semua nih, ya, hambanya yang senantiasa berada dalam taufik atau hidayah Allah Ta'ala, agar kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu, saya berdoa kepada Allah bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, saudaranya, keluarganya, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Keturunan kita menjadi keturunan yang saleh-salehah. Semoga yang ada masalah, ada urusan, semoga Allah senantiasa memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita, insyaallah, dan menjadikan kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal. Demikian, mohon maaf lahir batin yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada pembicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, nampaknya tidak ada yang